Halo, selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita mau ngobrolin satu hukum yang spesifik banget nih dari 48 hukum kekuasaan. Yang mana tuh? Fokus kita kali ini hukum ke-18. Jangan membangun benteng untuk melindungi diri, isolasi itu berbahaya. Oke. Yang itu ya? Iya, sumber kita dari buku itu sendiri, kita coba bedah bareng ya, kenapa sih isolasi yang rasanya kayak ngelindungin diri, kok malah dibilang bahaya dalam konteks kekuasaan. Mari kita mulai. Betul. Ini emang hukum yang agak paradoks ya. Maksudnya, insting kita kan sering bilang, ya kalau mau aman, ya bangun benteng, tutup diri. Iya kan, kayak logis aja gitu. Ya, tapi hukum ini justru bilang sebaliknya. Semakin isolasi, malah makin rentan. Kenapa? Ya karena itu tadi, putus dari info penting, putus dari koneksi, bahkan dari realitas di luar sana. Padahal kekuasaan itu intinya perlu interaksi, perlu main di luar. Jadi usaha melindungi diri malah bikin celah baru ya. Menarik. Ini jadi ingat argumennya Machiavelli soal benteng fisik. Di buku juga disinggung kan? Iya, disinggung. Kelihatannya kan kokoh tuh benteng fisik, tapi gimana kok bisa jadi jebakan katanya? Nah, Machiavelli itu ngingetin, benteng sisik itu sebenarnya bikin kita kaku, nggak fleksibel. Kalau diserang, bantuan dari luar susah masuk. Oh iya, bener juga. Malah kita jadi target yang jelas banget, gampang ditemuin. Ironisnya, yaitu benteng yang niatnya melindungi malah jadi penjara buat kita sendiri. Wah, Belum lagi, ya seperti di buku, ruang tertutup gitu kan rentan penyakit nyebar. Bahaya lain lagi tuh. oke itu kalau benteng fisik ya. Tapi gimana kalau isolasi sosial? Kan nggak ada tembok beneran nih. Rasanya beda dong. Prinsipnya mirip ternyata. Manusia itu kan makhluk sosial ya. Kekuasaan itu ya tergantung banget sama hubungan, sama ngertiin orang lain. Hmm, Kalau kita narik diri, ya kita kehilangan akses ke gosip penting, info orang dalam, apa kata orang. Jadi kayak buta gitu, nggak tahu apa yang sebenarnya terjadi di luar sana. jadi nggak peka sama sekitar gitu ya. Betul. Orang lain juga ngelihatnya kita jadi jauh, susah dijangkau, mungkin dianggap nggak peduli. Kayak kata Dr. Samuel Johnson yang dikutip di buku itu, kesendirian berbahaya bagi akal sehat. Perspektif kita jadi sempit banget. Di buku ini ada contoh-contoh yang wah lumayan ekstrim ya buat gambarin bahayanya. Misalnya Kaisar pertama Tiongkok itu, Qin Shi Huangdi. Dia kan bangun tembok besar yang terkenal itu. Tapi ujung-ujungnya malah dia ngurung diri. Paranoid banget katanya. Serius? Sampai segitunya? Iya, takut ketemu orang, kalau pergi-pergi nyamar. Akhirnya, ya tragis. Meninggal sendirian pas lagi jalan, terus kematiannya dirahasiain lama banget. Astaga. Konon katanya, jasadnya disembunyiin di balik gerobak ikan asin biar baunya nggak kecium. Itu contoh parah banget gimana isolasi total bisa bikin akhir yang, ya gitu deh, kelam dan sendirian. Gila, sampai ikan asin segala itu benar-benar nunjukin isolasi bisa ngerusak segalanya ya. Terus ada lagi kisah Pangeran Prospero dari Edgar Allan Poe itu. Dia ngunci diri di biara, kan? Betul, sama teman-teman bangsawannya. Pesta pora di dalam, seolah-olah dunia luar dan wabah maut merah itu nggak ada. Nggak peduli sama sekali ya. Iya, mereka bangun benteng fisik sekaligus benteng mental gitu. Tapi apa hasilnya? Wabah itu, atau ya simbol kematian lah, tetap aja bisa masuk. Tetap aja kena ya. Iya, nggak ada benteng yang benar-benar bisa misahin kita dari realitas atau bahaya mendasar. Nggak baikan dunia luar tuh nggak bikin masalahnya hilang. Nah, ada satu lagi nih contoh yang agak beda, pelukis Pontormo. Ini bukan soal kuasa politik ya, tapi isolasi demi seni. Dia ngurung diri 11 tahun buat lukisan. Apa hukum ini berlaku juga di luar politik? Nah, ini poin bagus. Kasus Pontormo ini nunjukin gimana isolasi bisa ngerusak kejernihan mental. Menurut Vasari yang lihat hasilnya, lukisan Pontormo itu jadi aneh. Aneh gimana? Kehilangan perspektif, terlalu fokus ke detail-detail kecil yang nggak penting, komposisinya jadi kacau. Vasari bahkan bilang dia kayak gila. Ini nunjukin banget kalau putus dari dunia luar, dari masukan orang lain, itu bisa ganggu cara kita mikir di bidang apa aja. Oke, tapi kan nggak semua pemimpin gitu kan? Pasti ada dong contoh yang sebaliknya di buku. Oh jelas ada. Kontrasnya itu Louis XIV dari Prancis sama Istana Versailles-nya. Versailles itu justru bukan benteng tertutup. Malah dibuka gitu. Iya, dia jadiin pusat keramaian, dia malah maksa bangsawan-bangsawannya tinggal di sana. Kenapa? Biar dia bisa terus nyambung,
bisa ngawasin mereka, dengar semua info, cegah ada komplotan di belakangnya. Wah, cerdik juga ya. Dia jadi pusat sirkulasi info dan kekuasaan, bukan malah misahin diri. Dia main di tengah-tengah mereka. Jadi intisari buat Anda yang dengerin nih. Narik diri, bangun tembok, entah fisik atau sosial, itu bukan strategi kekuatan yang bagus buat jangka panjang. Malah sebaliknya ya, bisa jadi sumber kelemahan. Iya, kehilangan info, perspektif jadi sempit, dan itu kan ngelawan sifat sosial manusia yang justru penting buat pengaruh. Nah ini nyambung ke satu pemikiran terakhir nih, yang relevan banget buat Anda renungkan di zaman sekarang. Di era digital ini kan banyak benteng model baru ya, Maksudnya gimana tuh? kayak filter bubble di medsos, di mana algoritma cuma nunjukin yang kita suka aja. Atau echo chamber, tempat opini kita dipantulin balik terus, tanpa ada tantangan. Oh iya ya, sering dengar istilah itu. Nah, pertanyaannya, apakah ini juga bentuk isolasi yang berbahaya? Walaupun kita ngerasa kayak nyambung terus online, jangan-jangan kita sebenarnya lagi bangun benteng digital yang misahin kita dari pandangan lain, dari realitas yang lebih luas. Mirip kayak benteng fisik zaman dulu. Bener juga ya, sesuatu buat dipikirin lebih lanjut nih.